menurut hemat saya. Okay. Saya mau sedikit Bilkis. Ya. Jadi begini, di atas hukum, di atas undang-undang tuh ada yang namanya moral. Jadi mau dia hakim, mau dia jaksa, ya penuntut umum dan lain sebagainya, menurut saya tidak boleh hanya berpegang, mohon maaf mungkin Asmi nanti bisa tambahin, nggak boleh hanya berpegang kepada aturan hukum. Oke. Karena masih ada moral di situ. Jadi jangan karena bicara masalah pasal kemudian dikenakan hukuman 2 tahun penjara gitu. Sementara yang dikorupsi 5 triliun misalnya seperti itu. Kan nggak benar juga. Moral Karena dengan kasus yang disangkakan oleh penuntut umum, Ya. jaksa itu hanya penyuapan. Oke. Ini kan nggak benar juga gitu loh. Kalau menurut saya ada yang paling tinggi dari supremasi hukum kita yaitu moral. Moral dengan parameter siapa Mbak Asfi yang dimaksud Mbak Irma? Ya, ini memang rumit ya, tapi rasa keadilan itu sebetulnya tidak bohong ya. Dan sebetulnya salah satu metode itu adalah disparitas hukuman atau ada ketimpangan. Ya. Misalnya kalau kita hitung Jaksa Pinangki itu putusannya kan, dengan orang yang dituduh mencuri 3 buah kakao, mengambil 3 buah kakao. Maka kita akan sangat sadar bahwa apa yang menimpa itu sangat tidak adil. Jaksa Pinangki itu sangat kecil sekali hukumannya. Nah kalau kita lihat tadi soal penegakan korupsi, saya kalau di periode sekarang saya tidak percaya dengan KPK gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, ini lembaga yang paling ideal dalam segala kelemahannya dalam pelaksanaan. Misalnya, pernahkah Kapolri dijatuhi sanksi etik oleh Propam? Kan nggak pernah. Jaksa Agung pernah nggak? Tapi pimpinan KPK beberapa orang kena, termasuk Ketua KPK gitu pada suatu periode karena macam-macam gitu ya. Dia bisa kena sanksi etik oleh internal. Nah sekarang justru kalau super body sekarang pertanyaannya Dewan Pengawas KPK itu hasil revisi Undang-Undang KPK diawasi oleh siapa? Kan nggak ada gitu. Dan kalau soal presiden, saya sepakat tentu saja. Tapi contoh kasusnya ada dong etik misalkan Dewan Pengawas Lili? Lili kan, Ibu Lili kan pimpinan, bukan Dewan Pengawas. Iya, maksudnya sudah ada sempat ada hukuman etik juga dari Dewan Pengawas. Betul, meskipun lebih banyak lagi laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Tapi pertanyaan saya, kalau kita mengatakan Dewan Pengawasnya sendiri melanggar etik kan mungkin itu ya. Itu diadili oleh siapa? Dan soal kenapa Pak Jokowi dilibatkan dalam persoalan KPK saat ini? Ya kenapa Pak Jokowi menyetujui revisi Undang-Undang KPK dan memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif? Kalau waktu itu 2019 Pak Jokowi nggak setuju, maka Pak Jokowi bisa bilang itu bukan tanggung jawab saya, itu lembaga independen, bukan ranah eksekutif. Tapi karena beliau menyetujui ya tanggung jawab dong. Pimpinan tertinggi eksekutif siapa kalau bukan presiden? Enggak bisa juga bicara seperti itu. Ya, semua diserahkan kepada presiden. Yudikatif, eksekutif itu beda. Dudukkan soalnya di posisi masing-masing. Jadi kalau presiden mengintervensi yudikatif itu salah. Di undang-undang nggak boleh itu. Apa itu nggak boleh. Kita ini apa? kan sekarang ya gini. Revisi Undang-Undang KPK kan sudah membuat mereka jadi ranah eksekutif, Bu. Pasalnya Ketatanegaraan Indonesia itu ada 2. Kita di sini ya, positioning kita itu presidensial tapi juga parlementer. Ya kan? Jadi kekuasaan presiden itu dibatasi oleh parlemen kita. Itu juga harus dipahami. Sepakat, gitu. Berarti DPR salah kan? Nggak bisa juga. Bikin revisi. Berarti DPR Indonesia salah bikin revisi Undang-Undang KPK memasukkan kalau mau bicara. Jadi DPR salah atau tidak? Sistemnya presidensial. Ini sebetulnya pertanyaan saya sejak 2005. Ya, sebetulnya KPK waktu itu apakah dia menjadi alat presiden ya, ataukah dia sebagai lembaga yudikatif. Tapi prakteknya itu tetap dia menjadi alat presiden persoalannya. Jadi kalau dalam ilmu politik itu nggak bisa ngelihat, oh iya presiden nggak intervensi. Emang kalau intervensi pada cerita? Kan enggak, permainan politik semuanya berada di bawah meja di dalam konteks itu. Nah dulu pertanyaan saya tentang pengadilan tipikor sendiri. Apakah pengadilan tipikor juga tidak diintervensi oleh KPK? Di dalam praktek beberapa pengadilan tipikor yang saya hadir di situ ada yang namanya pengaruh-pengaruh dari KPK. Dan dari semua ini kan saya yang sudah pernah diinterogasi sama KPK. 2 kali saya diinterogasi oleh KPK. Saya tahu persis bagaimana caranya mereka melakukan interogasi. Bagaimana Bu? Ya. Bagaimana kalau ya nggak ada bukti, pokoknya dimain-mainkan. Tapi yang memainkan sebetulnya bukan, ya itu tadi dia menjadi alat dari kekuasaan. Apakah itu kekuasaan di dalam struktur politik ataukah tadi dari kekuasaan-kekuasaan para bandar, yaitu oligarki ekonomi
yang kemudian memainkan semua persoalan di Republik kita ini. Ya. Tapi waktu itu kasus ibu kan nggak lanjut ya? Saya nggak pernah tersangka, jangan salah, ini suka salah ini. Oh, Kayak jadi gitu. tidak pernah tersangka ya Bu Kusnul, jangan Enggak, sampai tapi salah. saya 2 kali dipanggil dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi saya tahu persis bagaimana proses-proses di dalam. Oke. Dan saya mengikuti bagaimana pengadilan tipikor di dalam proses-proses itu. Oleh karena itu, saya waktu itu sudah katakan, Ya, jangan sampai kita bikin yang namanya second track institution di dalam menyelesaikan masalah korupsi, tapi dia adalah korup themselves. Salah satunya yaitu yang pasal 53 yang kemudian kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dan menang. oke. Setelah ini saya sangat ingin mendengar bagaimana perspektif dari keempat wanita yang ada di sebelah saya ini semua tentang diksi yang sekarang sedang muncul ya Mbak Asfi ya. Di tengah ruang KPK ketika geger juga di media sosial karena statement dari Deputi Penindakan ya dan peran juga ya serta masyarakat KPK yaitu Pak Wawan Wardiana yang mengatakan bahwa mantan koruptor adalah penyintas korupsi. Seperti apa perspektifnya? Tetap di Perempuan Bicara.